Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Daryanto, nomor induk mahasiswa 205504131. Baik, hari ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pengusaha tahu yang ada di wilayah Kutowinangun untuk memenuhi tugas pengantar bisnis dengan dosen pembimbing Bapak Dani Rizana, SPD, MPD, MM. Sudah bersama kami Mbak Ada. Apa kabar Mbak Ada? Ya, sehat Mas. Sehat, alhamdulillah. Ya. Oke. Langsung ya Mbak, untuk silakan memperkenalkan diri. Ya. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Adha Wahyuningsih, sering dipanggil dengan nama Adha atau Nining kalau di rumah. Ya, saya dari Dusun Jebor Bumen, RT 01 RW 03, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen. Bagaimana Mas? Jadi kami akan melakukan wawancara dengan Mbak Ada atau Mbak Nining, Ya. Selaku pemilik dari usaha tahu yang ada di Desa Kutowinangun ini, Mbak. Oke, ya Mas. Sebelum kita bicara terlalu panjang nih Mas ya, kenapa Mas Endang itu memilih saya untuk diwawancarai Mas? Alasannya itu apa Mas? Yang pertama dekat. Iya. Dekat. Kemudian kebetulan juga saya sudah sedikit kenal. Terus juga dilihat dari teman-teman yang presentasi kemarin itu, kami lihat itu belum ada yang wawancara terhadap pengusaha yang dari tahu, Mbak. Oke, ya. Oke, dilanjut Mas, untuk kita ngobrolin tentang apa dulu nih Mas? Siap. Izin yang pertama, mungkin kami akan menanyakan bagaimana sejarah daripada usaha tahu yang saat ini Mbak Ada tekuni. Oke. Iya, sebelumnya untuk tahu itu sendiri di Indonesia, khususnya di wilayah Kebumen dan Kutowinangun dan sekitarnya, itu merupakan lauk utama ya Mas ya. Mas ya. Selain ada tempe, itu tahu dan tempe itu saya sudah menyatu, tidak asing lagi di lidah kita Mas, gitu. Indonesia banget. Iya, Indonesia banget. Nah, tahu itu diolah menjadi lauk apapun sepertinya enak Mas. Mau di sayur, mau digoreng, itu enak-enak aja sih buat lauk. Buat lauk. Ya. Terus kembali ke topik sejarah ya Mas ya. Untuk sejarah tahu itu sendiri, itu merupakan usaha atau home industry dari keluarga yang diturunkan dari simbah buyut saya, dari buyut, terus turun ke kakak saya, dan lalu turun ke orang tua saya. Dan orang tua saya memulai atau menggeluti bisnis tahu ini, jualan tahu ini sejak tahun 1990. Ya, dan lalu turun ke saya itu dimulai dari tahun 2012 setelah lulus sekolah SLTA. Terus saya juga sambil sekolah lagi, terus ya itu saya mulai berjualan tahu, membuat tahu, olahan tahu, berbagai macam tahu. Iya, seperti itu. Mungkin sejarah singkatnya Mas. Iya, oke. Kemudian ceritakan sedikit bagaimana proses pembuatan daripada tahu itu, Mbak. Oke, untuk proses pembuatan tahu itu dimulai, bahan pokoknya itu dari kacang kedelai ya Mas ya. Iya, kacang kedelai
Yang kacang kedelai itu kan masih keras, jadi kita nanti proses awalnya yaitu dengan merendam terlebih dahulu supaya menjadi lebih lunak, supaya di dalam penggilingan itu lebih mudah. Jadi kacang kedelai tersebut direndam selama kurang lebih 3 atau 4 jam. Nah setelah itu, setelah sudah agak lunak dan mengembang, kacang kedelai tersebut disiram pakai air, dicuci terlebih dahulu untuk dihilangkan kotoran. Biasanya kalau di kacang kedelai itu kan ada di dalam kacang kedelai itu ada kotorannya mas, entah itu batang dari kacang kedelai atau jagung atau apa, kan itu masih ada, itu kita hilangkan. Setelah itu kita masukkan ke dalam penggilingan tahu. Nah nanti kita giling. Proses penggilingannya itu nanti menjadi apa ya, kayak seperti santan itu loh mas, santannya berwarna putih. Lalu setelah santan tersebut keluar, kita apa ya, dimasak sampai mendidih. Lalu setelah mendidih itu kita tuangkan ke dalam saringan mas. Jadi kita saring terlebih dahulu, kita pisahkan antara sari dan ampasnya. Nah setelah itu, setelah terpisah sari dan ampasnya, kita masukkan di dalam sari tersebut itu kita masukkan namanya laru mas. Laru itu sebagai penggumpal untuk bakal tahunya itu. Nah setelah terjadi penggumpalan sekitar 10 menitan, lalu dipisahkan lagi laru yang telah menggumpal itu, larunya nanti dipisahkan lagi, ditaruh di dalam wadah. Nanti itu larunya itu bisa digunakan terus menerus seperti itu mas, jadi berputar larunya. Nah setelah itu bakal tahu itu dicetak atau dipres dengan menggunakan batu, ditutup, lalu kita tunggu sekitar 10-15 menit. Nah habis itu nanti kita masukkan ke dalam wadah supaya didiamkan terlebih dahulu. Nah setelah itu bisa digoreng mas. Iya. Untuk modal awal mbak dari usaha ini itu kira-kira berapa? Oh iya, saya memulai usaha bisnis tahu itu sejak tahun 2012. Ketika saya setelah lulus sekolah SMA, saya bingung nih mas, mau apa nih mas, mau melanjutkan atau mau bekerja, karena orang tua juga memiliki home industry di rumah. Jadi saya memutuskan untuk membantu orang tua di dalam berkecimpung di dalam pembuatan tahu itu. Nah lambat tahun, dari modal 2 juta saya itu waktu itu. Nah 2 juta tersebut saya belikan bahan pokoknya seperti kedelai, terus minyak untuk penggoreng, terus ada bahan bakar kayu, dan juga ada merang mas, seperti itu. Jadi modal awal itu 2 juta untuk membeli, kita putarkan, kita jual tahu, kita mendapatkan untung, lalu kita putarkan lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang. Kesulitan apa yang dialami oleh Mbak Ada selama menggeluti usaha tahu ini Mbak? Nah kalau kesulitannya itu mungkin di pemasarannya ya mas ya. Kan sekarang di era di musim pandemi seperti ini mas, terus terang saja dari sejak corona tahun 2020 sampai dengan 2021 ini, omset penjualan tahu itu sempat menurun mas, karena ya itu tadi, pengeluaran dengan pemasukan masyarakat pembeli tahu atau pengkonsumsi tahu itu berkurang, antara pemasukan tidak sebanding dengan pengeluarannya, jadi agak menurun mas, terus terang saja. Terus untuk terkait dengan kesulitan bahan baku ada tidak? Kalau bahan baku mungkin kesulitannya nggak ada mas, kita ngambil dari pabriknya langsung, bukan pabrik sih sebenarnya, penjual yang besar, distributor, iya, itu kita ngambil di situ masih tetap ada sih, banyak sih mas,
Namun kesulitannya itu harga kacang kedelai dari masa ke masa bulan itu mengalami kenaikan dari yang semulanya harga 7.000 dan sekarang itu terakhir menjadi 10.500, dan itu membuat kayak kita selaku pengusaha kecil itu apa ya, sering mengalami mengeluh lah mas. Sementara untuk para konsumen itu misalkan kalau harga tahu dinaikkan itu tidak mau. Jadi kan kita mengalami kebingungan dan kesulitan juga mas itu mas. Ukurannya mungkin dikecilkan mbak. Kalau ukuran dikecilkan mereka protes mas. Nanti dikiranya wah ini kok tahunya menyusut kayak gitu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu untuk omsetnya sendiri itu berapa? Kalau omset per bulan ya mas ya. Iya. Kalau omset per bulan kita sekitaran, kalau musim pandemi ini ya mas ya, 1 bulan itu bersihnya bisa kurang lebih 4 juta lah mas. 4 juta, 3.500.000 seperti itu. Tidak nentu kan mas kalau misalkan kita dagang, tapi kalkulasinya itu sekitaran segitu mas setiap bulannya. Lanjut mbak. Ya. Jenis apa aja sih yang diproduksi di mbaknya sendiri itu? Tahunya kan ada yang kayak tahu yang sering itu muter sambil bawa pengeras suara. Tahu bulat digoreng dadakan. Atau itu enggak seperti mas. Apa tahunya? Oke, kalau kita sendiri itu tahunya seperti ini mas. Ini tahu kopong mas, ini namanya mas. Ini tahu kopong, dan ini dibuatnya ya sama mas, tahu putih biasa. Terus digoreng agak lama sih, sekitar 15 menit atau sampai 20 menitan. Itu sampai menjadi kopong seperti ini. Ini rasanya enak loh mas. Udah pernah nyoba kan mas? Sudah. Iya. Ini namanya tahu kopong. Dan ini harganya berapa? Kalau ini harganya itu per 10 bijinya itu harganya 2.500 mas. 2.500. Iya. Terus lanjut ya mas ya. Untuk ini tahu putih mas. Nah, ini itu dimasaknya cuma di apa ya? Direbus. Cuma direbus sekitar 10 menit 15 menitan sampai agak keras. Terus langsung nanti dimasukkan ke dalam air hangat mas, biar nggak pecah. Seperti itu. Nah, untuk harga? Ini untuk harganya sendiri per 10-nya itu 4.500. Ya. Nah, untuk ini mas yang terakhir ini tuh tahu panggang mas. Jadi ini pembuatannya itu dipanggang mas, tidak digoreng. Ada tahu putih, ini berawal dari tahu putih, terus kita panggang. Nah, kalau ini tuh apa ya, ide terbarunya mas, dia sudah dari sejak awal 2012an itu kita mulai tahu panggang. Untuk harganya? Untuk harganya ini per 10-nya itu Rp5.000 mas. 5.000. Oh, berarti yang paling mahal itu ya? Iya. Kenapa dia bisa paling mahal mbak? Iya, karena dia apa ya, apa sih, lebih enak sih mas. Kalau menurut para konsumen itu dia tuh enak. Gitu ya. Tahu ini paling laris sih mas kalau dijual. Dan apa ya, kalau misalkan tahu kopong itu kan biasa para konsumennya itu, para pembelinya itu malah pedagang-pedagang seperti pedagang somai, terus pedagang batagor, atau pedagang-pedagang gorengan seperti itu. Oh iya, lanjut mbak. Ya. Sistem marketing yang digunakan dalam strategi pemasaran tahu ini seperti apa? Kalau dari segi marketingnya tuh kami tuh, saya sendiri itu jualnya di pasar mas. Nah, tapi selain juga jualan di pasar, kami sudah mempunyai langganan tersendiri, yaitu tadi sudah saya jelaskan, pedagang-pedagang somai, terus batagor, dan pedagang gorengan itu mereka sudah tahu kan, sudah menjadi langganan, jadi mereka beli di sini.
ngambil di iya rumah. ngambil di rumah. Gitu. Dan selebihnya nanti kita bawa pasar. Ya. Iya. Oke. Terus yang terakhir ini Mbak, Oke. pesan-pesan untuk kami dan teman-teman mahasiswa Universitas Putra Bangsa itu apa Mbak? Oke, iya. Saya kalau saya sendiri ya Mas ya, saya sendiri itu bisa sampai meneruskan ke jenjang kuliah itu juga dengan bermodalkan jual tahu Mas. Jadi harapan saya untuk semua para pemuda itu jangan patah semangat walaupun kita tidak memiliki uang untuk kuliah. Pasti kalau kita ada tekad, ada niat, itu bakalan tercapai semuanya. Intinya itu hanya niat, tekun, dan bismillah saja. Pasti Allah memberikan jalan. Seperti itu Mas. Iya. Semangat. Ya, oke. Jangan sampai kendur. Siap. Oke. Mungkin itu dulu yang dapat kami wawancara. Terima kasih Mbak Ada atas waktunya sudah menerima dan mau kami wawancara. Terima kasih. Iya, saya juga minta maaf apabila saya dalam menyampaikan banyak kekurangan ya Mas ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Ada. Close up.